Hai. So in these days, banyak banget orang-orang merasa bahwa mereka nggak bisa hidup tanpa pasangan. Mereka nggak bisa survive tanpa pasangan. Mereka karena gini ya, pada dasarnya manusia itu kan diciptakan berpasangan ya. Jadi ada banyak banget alasan. Ini dari case yang aku selalu temuin ya, dari teman-teman atau orang lain yang selalu saya lihat adalah case alasan kenapa mereka pacaran atau kita pacaran itu karena pertama mereka nggak mau ngerasa feeling lonely, ya kan? Karena feeling lonely itu adalah suatu hal yang sangat tidak common ya. Iya. Kalau di hidup kita kayak apaan sih, masa hidup kita gini-gini doang nge-flat gitu kan. Terus yang kedua adalah karena kita butuh support system. Kenapa nggak sih? Sebenarnya support system itu datangnya itu nggak cuma harus dari pasangan kan, bisa dari keluarga atau bahkan dari kamu sendiri yang provide itu, ya kan? Tapi entah kenapa somehow malah orang-orang menganggap bahwa kalau kamu punya pasangan, support systemnya tuh jauh lebih kerasa gitu loh. Sebenarnya aku dulu juga ngerasain kayak gitu. Aku ngerasa sebenarnya my parents do support me so much karena mereka tuh benar-benar support aku, apapun yang mau aku lakuin mereka support. Tapi aku merasa bahwa support mereka itu ya udah sekedar support yang ya that's their job gitu loh. Itu adalah tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk nge-support anaknya gitu. Tapi ketika beda orang cerita dengan aku punya pasangan dan ketika pasangan aku tuh bisa nge-support itu rasanya kayak beda. Iya, kayak ada lebih gitu kan. Iya, benar banget gitu. Jadi sebenarnya support system itu datangnya nggak harus dari pasangan juga, tapi somehow itu tadi yang aku bilang, kita akan ngerasa support system itu akan ngerasa sangat berharga ketika diberi oleh seseorang yang Tepat. Iya, seseorang yang tepat gitu. Iya. Terus yang ketiga, ini adalah karena pemenuhan emosional kita. Kita pengen Iya, kita pengen diakuin, kita pengen dapetin love language, kita pengen physical touch atau word of information, terus dikasih gift, ya kan, kayak gitu kan. Tapi ada kalanya aku tuh selalu try to put myself and ask to myself, sebenarnya bisa nggak sih kalau misal diri aku sendiri ini nge-provide 3 hal itu ke diri kita? Iya, tanpa kita tuh harus kayak punya pasangan gitu. Iya. So what do you think? Bisa kok, bisa, karena emang sebelum anggapannya gini deh, kan kita kan punya pasangan karena kita ingin dihargai sama pasangan kita sendiri. Nah, sebelum kita ingin dihargai sama pasangan kita, gimana sih caranya tuh kita harus benar-benar bisa ngehargai diri kita sendiri. That's right. Jadi emang nggak salah kalau kita pengen punya pasangan yang bisa memenuhi itu. Tapi balik lagi, kita nih juga lebih bisa loh untuk memenuhi semua 3 kriteria itu untuk diri kita sendiri. Karena but it's hard. Kamu bilang kayak gitu, in theoretically-nya itu terlihat gampang, tapi ketika dipraktekin itu susah. ya kan? Ya emang susah, tapi kayak kita mulai dari hal kecil, kayak misalkan gini, kayak kan banyak konten tuh kan kita ngasih bunga buat pasangan kita. Nah, terus akhirnya kita FOMO ikutan gitu kan buat pasangan. Tapi kita pernah mikir nggak sih kayak kita itu ke diri kita sendiri itu kayak gimana sih, seseneng apa sih kita itu gitu. Jadi kayak gak hanya kita harus ngasih ke pasangan, kita ngasih ke diri kita sendiri tuh jauh lebih menyenangkan loh. Coba kalian praktekin kayak mulai-mulailah hal kecil gitu buat mengapresiasi diri kita sendiri, kayak dari ngasih bunga untuk diri kita sendiri, kayak ya gitu, kayak intinya tuh kita tuh bisa mendapat itu dari laki, dari pasangan, tetapi kita juga harus bisa membalikkan semua itu untuk diri kita sendiri, karena apapun yang terjadi balik lagi diri kita sendiri yang akan ngerti, yang akan tahu, yang ngejalin juga diri kita sendiri. Jadi kayak ya boleh menyenangkan, tapi lebih penting untuk diri kita sendiri. Jadi sebelum kita bisa mendapatkan dihargai dari orang lain, tapi tetap balik lagi hargai diri kita sendiri.
Dan ini satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala aku ketika Nesha bilang, coba kamu lebih berusaha untuk menghargai diri sendiri. Salah satu caranya adalah dengan coba kamu kasih gift untuk diri kamu sendiri. Contohnya kayak bunga tadi. Tapi gimana kalau ternyata aku ngerasa bahwa ini bunga buat aku sendiri, tapi aku nggak ngerasa ini spesial gitu. Salah niatnya. Oh, damn. So, harusnya intensinya gimana? Harusnya niatnya seperti apa? Kan kalau berarti itu secara berpikirnya salah. Jadi kayak kamu beli itu cuma karena hal kayak gitu. Coba gitu gimana maksudnya? Balikan lagi, kamu mikir ya, kamu suka bunga ini nih. Nah, saat kita suka sama bunga itu, kita hadiahkan untuk diri kita sendiri. Yang pasti saat kita memenuhi apa yang kita suka untuk diri kita sendiri pasti akan terpenuhi. Beda lagi kayak misalkan kita beli bunga itu karena emang FOMO atau emang karena ini kok kayaknya enak ya dipajang di rumah gitu. Tapi mikirnya tuh kayak ntar kalau aku dipajang di rumah ntar layu dibuang. Percuma dong gitu. Beda lagi kalau misalnya kita mikirnya kayak bunga ini bagus ya, maknanya kayak gini. Kalau misalkan aku beli untuk diriku sendiri, pasti aku merasakan happy, akan tenang, akan senang gitu. Beda lagi gitu. Ini sama kayak yang mau aku discuss juga di video kali ini. Ini lebih ke what we have to do ya sebenarnya. Supaya kita bisa lebih appreciate terhadap diri kita sendiri adalah you have to know what kind of treatment that you want. Aku pernah dengar dari salah satu podcast seseorang, dia bilang if you want to feel love, then you have to mewujudkan itu ke diri kamu sendiri dulu tanpa kamu tuh harus cari seseorang. Kamu nggak perlu harus nemuin pasangan dulu, tapi kamu bisa ngewujudin itu buat diri kamu sendiri. Caranya adalah ada 5 love language kayak yang Nesha tadi bilang ya kan. Ada word of affirmation, ada receiving gift, ada physical touch. So if you like physical touch like me, then do it for yourself, right? Lakuin buat diri kamu sendiri gitu loh. Coba untuk buat usaha, buat effort to make that happen by your own self gitu. So intinya yang mau aku sampaikan adalah kita tuh nggak perlu harus nunggu punya pacar dulu, nggak perlu harus nunggu seseorang datang ke hidup kita, terus kita di PDKT-in, terus akhirnya kita jadian, terus akhirnya mereka baru ngasih love language itu. Well, you don't buang waktu sih itu. Kamu nggak harus nunggu timeline yang sepanjang itu. Selagi kamu bisa provide itu tanpa harus pakai orang lain, so just do it for yourself gitu loh. Terus yang kedua adalah notice that feeling lonely itu sebenarnya is not about finding a man, but find yourself. Jadi feeling lonely itu bukan berarti kita, aku kesepian banget sih, aku ngerasa lonely banget sih. Kayaknya aku perlu cari pacar deh. Kayaknya aku perlu cari cowok deh. Malah jatuhnya kayak, kamu nyari pelampiasan di orang lain ya. Berarti kamu mencari suatu kesempatan dalam kesempitan. Kamu nyari seseorang, kamu lampiasin semua rasa feeling lonely kamu, even though maybe kamu nggak ngerasa tertarik sama dia. Karena gini ya, sejauh pemahaman aku, lonely itu tidak sama dengan alone. In some cases, ada orang yang ngerasa dia tuh fine-fine aja ketika mereka ada di tengah kerumunan. Tapi mereka sendiri nih, sendiri. Tapi mereka ngerasa fine-fine aja gitu. Karena dari situ kita jadi bisa untuk kenal sama diri sendiri. Jadi bisa untuk apa yang kita mau dan apa yang tidak kita mau. Dia tuh lebih bijak sama dirinya sendiri. Yes. Dan bahkan menurut aku sendiri ya, ketika kita tidak punya pasangan, itu bukan berarti kita itu lagi dealing with our feeling loneliness. Tapi malah menurut aku, dengan kita belum ada pasangan, kita jadi punya kesempatan untuk bisa meet new people. Banyak orang di luar sana yang mungkin bisa jadi temen kamu. Jadi nggak harus kalian itu tergesa-gesa untuk punya pasangan. Iya, tergesa-gesa untuk yang penting caranya aku nggak feeling lonely aja.
aku pokok harus dapetin pacar. No. No. Padahal karena pada dasarnya adalah itu menjadi kesempatan kalian ketika kalian itu belum punya pasangan, itu jadi kesempatan kalian untuk bisa lebih kenal sama diri kalian sendiri, bisa lebih upgrade lah. Bisa lebih upgrade gitu kan, bisa lebih belajar kesukaan kalian apa sih, hobi kalian apa sih. Karena aku yakin pasti beberapa mostly orang yang lagi nonton ini pasti nggak tahu apa yang sebenarnya mereka sukain, apa yang sebenarnya aku sukain, kamu sukain, dan apa sih sebenarnya hobi aku. Itu kadang orang-orang pada masih bingung gitu loh soal itu. Ternyata mereka nggak tahu itu loh sama diri mereka sendiri gitu kan. Cewek-cewek di luar sana itu nggak perlu kalian nunggu seseorang untuk ngebeliin barang yang kalian mau gitu loh. Just buy it for yourself. Jadi kan kayak banyak banget waktu yang kita punya gitu. Jadi selama kita masih muda, masih bisa melangkah sendiri gitu. Jadi manfaatinlah waktu kalian tuh dengan hal baik gitu. Jangan kayak iri sama temen yang udah punya pasangan terus pengen ikut-ikutan gitu. Jangan gitu, kayak justru kalian itu harus bersyukur loh, karena kadang kan ada orang yang udah punya pasangan, akhirnya dia itu jadi nggak bisa mengenali diri kita sendiri gitu. Jadi sebelum kita melibatkan pasangan, lebih baik kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kita tuh masih punya banyak waktu untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi jangan buang-buang waktu itu. Tiba-tiba nih saya kepikiran ya, gimana menurut Sela gitu, misalkan ada perempuan, cewek gitu, dia ini jauh dari orang tua, atau misalkan dia itu orang tua yang nggak ada, jadi dia itu tinggalnya cuman sama kakaknya atau adiknya. Jadi saat mereka lagi menjalani kehidupannya, tiba-tiba si cewek ini ketemu sama lelaki. Nah akhirnya dari apa yang awalnya dia bisa sendiri, akhirnya karena ada lelaki, akhirnya dia ngerasa kayak lebih lengkap lagi. Dia tetap bisa ngejalaninnya sendiri, tapi karena ada lelaki itu jadinya kayak ada kayak ada sedikit ketergantungan gitulah. Jadi karena tidak ada orang tua, akhirnya tiba-tiba lelaki itu datang, otomatis kan kita kayak dapatkan kasih yang lebih gitu. Maksudnya memenuhi kebutuhan emosionalnya dia kan. I think it's normal ya, bukan normal, maksudnya it's okay gitu loh. Itu opini aku ya, based on my opinion aja ya. Karena di sini case yang mau kita bahas itu kan adalah gimana caranya supaya kita tidak bergantung kan. Bukan berarti kita menghindari punya pacar kan. Jangan buat mereka itu jadi patokan, jangan buat mereka juga jadi sesuatu yang sangat-sangat berharga banget di hidup kamu sampai kamu tuh nggak mau untuk ngelepasin dia gitu loh. Karena pada dasarnya people tuh come and go, dan ketika ternyata dia bukan takdir kamu, ketika ternyata emang takdirnya hanya untuk singgah sementara aja, dan kalian nggak menerima itu, kalian nggak bisa mengikhlaskan intinya takdir itu, well, yang bakal terkena dampak negatifnya kan diri kalian sendiri kan. Karena kalian jadi nggak bisa untuk ngejalanin hidup kalian secara normal lagi. Kalian nggak bisa, apalagi kalian juga jadi makin jauh dari Tuhan, jauh dari diri sendiri, jadi nggak mengenali diri sendiri. Dan ini sebenarnya aku jadi tiba-tiba kepikiran ya, kalau seseorang yang bisa nge-provide semuanya sendiri, nggak bergantung sama orang lain, bisa cinta sama dirinya sendiri, itu malah jadi mereka tuh jadi punya standar gitu loh buat nemuin pasangan yang cocok buat mereka kayak gimana, pasangan yang harus mereka dapetin itu kayak gimana gitu. Kayak misal contohnya, aku bisa nge-provide bunga buat diri aku sendiri, aku bisa nge-provide 5 love language itu buat diri aku sendiri. Dan ketika aku ketemu sama cowok nih, satu cowok, itu pasti kayak aku punya pikiran, oh dia cocok nih sama kriteria aku pinginnya di-treat kayak gini, aku selalu nge-treat diri aku kayak gini, jadi aku mau dia kayak gitu juga kayak gitu juga. Apakah dia itu bisa nge-provide treatment yang selalu kita lakukan ke diri kita sendiri apa tidak gitu. Nah jadi ketika kita bisa untuk mencintai diri sendiri, kita jadi bisa nentuin standar kita. Ya nggak sih? Ya paham, ngerti. Jadi emang pada intinya juga kita ini nggak sih, kayak jangan terlalu berlebihan juga, tetap kayak
ya pada seimbang porsinya aja, aja gitu loh. Iya. Nah, porsinya aja, karena emang kalau yang berlebihan tuh emang nggak baik ya. Sebagaimana cara kita bisa mencintai diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa kayak membuka itu untuk orang lain. Tapi tetap ini diri kita sendiri dulu gitu loh. Ini sebenarnya kayak mereka menganggap bahwa orang wanita-wanita yang independen yang mandiri itu nggak butuh sosok laki-laki. Padahal nggak gitu kan konsepnya. Mereka bisa nge-provide semuanya sendiri, tapi bukan berarti mereka nggak butuh pasangan gitu. It's a wrong konsep sebenarnya ya. Karena ya gimana pun dia juga wanita mandiri, itu pada dasarnya juga manusia biasa yang butuh kasih sayang. Aku pernah dengar dari salah satu cewek di podcast dia bilang, gimana kalau ternyata kamu tuh sebenarnya yang kamu cari itu bukan rasa cintanya atau dicintainya, tapi kamu butuh validasinya. Sebenarnya yang mereka butuhin itu bukan soal cintanya, tapi karena mereka kurang atau haus akan validasi aja. Ini juga berkaitan sama salah satu motivator. Basically dia itu sebenarnya book author atau penulis buku. Dia bilang sometimes perasaan yang selalu bergantung ke orang lain itu tuh muncul karena ada luka yang terjadi di masa lampau gitu loh. Dan luka itu yang akhirnya ngebentuk kamu dan ngebuat kamu tuh melihat kenyataan ya dengan cara yang seperti itu. Contohnya kayak gini, maybe bisa jadi kamu itu haus akan validasi doang itu karena the way your parents treat yourself, it's not like what you expect. Di realitanya adalah orang tua kita tuh, kita ngerasa bahwa orang tua kita tuh masih belum cukup untuk nge-treat kita dengan baik seperti apa yang kita harapkan gitu. Dan yang kedua, alasannya kenapa kita terkadang haus akan validasi, karena kita butuh pembuktian bahwa kita tuh kita tuh merasa dicintai gak sih sama orang itu gitu loh. Karena bisa jadi masa orang lalu yang lama, di luka yang lama itu kamu pernah di love bombingin sama orang, terus akhirnya kamu jadi trust issue, akhirnya kamu jadi ngerasa bahwa kayaknya aku gak layak deh buat dicintai, kayaknya aku gak pantas itu deh. Itu akhirnya yang ngebuat kalian itu mikir dua kali untuk ketemu sama orang. Terus itu yang akhirnya juga ngebentuk kalian jadi merasa gak percaya diri, jadi ngerasa bahwa ya kalian emang gak berhak buat dicintai. Dan bahkan kalian pun juga gak bisa untuk mencintai diri kalian sendiri. Kalau kita bahas tentang luka, itu pasti sembuhnya tuh bakal lama dan butuh proses gitu kan. That's right, benar. Dan saat kita lagi terkena luka itu gitu, menurut Nesya tuh harus kita kenali dulu sih lukanya. Karena kalau misalkan kita belum mengenali luka, terus kita malah melampiasin harus validasi ke orang lain, itu salah. Karena akan merugikan si orang itu sendiri. Jadi menurut Nesya kayak sebisa mungkin lah buat kita untuk mengenali dulu lukanya itu kayak gimana. Saat kita udah mengenali luka kita, terus kita cari kayak gimana sih caranya buat mengobatinya luka itu tanpa melibatkan orang lain. Balik lagi karena pentingnya untuk bisa mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya otak kita tuh dikasih anugerah sama Tuhan untuk bisa memodifikasi pikiran-pikiran yang ya bisa jadi pikiran-pikiran yang kita tuh nggak mau itu tuh stuck di situ selamanya. Jadi contohnya gini, misal kamu ada trauma nih sama cowok kamu yang dulu, misal ya, kamu punya trauma, kamu di ghosting atau kamu di love bombing, terus habis itu di realita yang sekarang kamu ketemu sama seseorang yang baik sama kamu, yang benar-benar it's your person banget, dan kamu akhirnya ngebuat skenario di kepala kamu, di otak kamu bahwa dia orangnya baik dan aku juga ngerasa aku cocok sama dia dan ternyata aku layak untuk dicintai. Itu akhirnya ngebuat semakin sering kamu itu berhadapan dengan realita-realita yang positif seperti itu malah bisa mengurangi trauma-trauma kamu yang lampau. Jadi kalau misalkan kita temu nih sama cowok ya, nah terus kita punya trauma itu kan, nah jadi saat ada cowok itu emang udah baik bener lah ya, tapi di sisi lain itu dia tuh nggak bisa memenuhi apa yang kita mau. Itu balik lagi ke kamu harus tahu dulu treatment kayak gimana yang kamu mau, treatment kayak gimana yang kamu harapkan dari dia. Dan yang kedua adalah ya kamu nggak bisa berharap lebih ke orang gitu kan. Kamu nggak bisa, aku mau kamu kayak gini, pokok kamu harus kayak gini, nggak bisa. Karena the way you love someone itu pasti
berbeda gitu loh. Maksudnya kayak kamu mencintai, misal kamu suka sama seseorang, kamu sukanya dengan cara A gitu. Tapi orang itu yang kamu sukain ini juga suka balik sama kamu, tapi cara mencintainya berbeda gitu loh. Jadi kamu nggak bisa berekspektasi, nggak bisa berharap kalau dia harus melakukan cara A juga yang sama kayak kamu, karena ya it's not his way to love you gitu. Tapi bukan berarti juga dia nggak sayang sama kamu, cuma cara untuk mencintainya aja yang berbeda. Itu yang seharusnya kita apa ya, kita benerin konsep itu, kita benerin mindset itu. Jadi ketika ada orang yang punya cara berbeda untuk mencintai seseorang, itu bukan berarti dia nggak suka, bukan berarti dia nggak sayang, tapi cara untuk mengungkapkannya, mengekspresikannya itu berbeda. Selanjutnya, itu adalah aku mau ngebahas soal set boundaries. Ini yang paling banyak orang masih susah untuk ngebentuk batasan mereka sama orang lain, apalagi sama orang yang udah mereka anggap segalanya, udah mereka anggap deket banget. Mereka bakal susah buat bikin batasan gitu. You have to know when you have to set your boundaries. Ada salah satu quotes juga namanya yang Pablo. Dia bilang, it's about one of the best boundaries you can have is simply not letting other people's energy bring down your emotions. Dan ternyata emang bener. Ketika kamu itu nggak bisa jaga batasan, ketika kamu tuh selalu dengerin curhatan orang, selalu dengerin energi-energi yang negatif orang lain, itu pasti akan berpengaruh juga. Iya, pasti juga bakal kerasa ke kalian, dan kalian juga pasti bakal ngerasa draining juga, bakal capek juga gitu loh. Jadi itu sesimpel adalah kita tidak membiarkan misal amarah orang lain itu ngebuat kita jadi gak mood juga, misal kayak gitu. Misal kayak pasangan Sela marah ke Sela, tapi Sela di sini posisinya awalnya tuh kayak masih fine aja gitu kan. Terus karena dia marah, karena dia diganggu sama temennya misal, terus aku jadi ikutan gak mood juga gitu. Nah, itu sesimpel seharusnya kita tuh bisa ngejaga boundaries kita tuh di situ. Seharusnya jangan sampai kita tuh ngebiarin energi negatif mereka itu malah ngebuat kita jadi draining juga gitu. So what do you think? Ya, jadi menurut saya juga sama. Jadi kayak lebih gini sih, kayak lebih pinter-pinternya kita, kayak misalkan kita lagi di posisi emang mau menerima curhatan mereka gitu kan. Saat diri kita nih udah siap gitu, ya is okay, kita dengerin aja. Tapi kalau emang itu udah terlalu sering gitu, jadi kayaknya ya nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita bilang kayak nanti dulu ya, kayak gitu. Karena that's right, that's what I mean. Pasti tubuh kita, diri kita tuh ngasih sinyal gitu loh. Kalau misalkan kita nih nggak sanggup menerima, kayak misalkan kita belum siap untuk dengerin curhatan dia. Jadi nggak masalah banget untuk mengatakan nggak dulu ya, atau nanti dulu ya, atau kita lagi sibuk ini gitu. Karena balik lagi, karena yang paling penting itu diri kita sendiri gitu. Bukan berarti kita judge sama orang itu, enggak. Itu sometimes being a little selfish itu nggak apa-apa. Iya benar. Egois gitu tuh nggak apa-apa. Untuk diri kita sendiri gitu. Okay, so the last thing that we want to discuss adalah soal letting go of the past. Coba berdamai sama masa lalu, ya kan? Iya benar. Karena ketika kita, kita tahu masalahnya di mana, problemnya di mana, kita tahu siapa yang membuat kita jadi seperti ini, seperti itu. Tapi ketika kita tidak bisa ikhlas, ketika kita tidak bisa melepaskan luka yang ada di masa lalu itu sama aja bohong gitu loh, sama aja kayak nggak ada yang bisa bekerja gitu loh. Even kamu udah berusaha untuk kasih treatment yang baik buat diri kamu sendiri, tapi kalau kamu masih belum bisa ngelepas masa lalu kamu, so I think bukan berarti gagal, tapi lebih ke itu kurang efektif aja gitu loh, ya kan? So what do you think? Iya sama. Jadi kayak misalkan jadi anggapannya saat kita udah berusaha maksimal mungkin, tetapi kita belum bisa mengikhlaskan hal-hal di masa lalu, jadi saat kita mau melangkah itu juga akan terhalang. Jadi bisa nih jalan ya, tapi karena ada luka yang belum kita ikhlaskan, belum selesai, pasti kedepannya tuh kurang maksimal, berjalan maksimal. Okay, so guys, thank you so much for
listening to this podcast. Banyak banget yappingnya kita tadi. Tapi aku harap kalian bisa nemu poinnya di mana, kalian bisa nemu solusinya seperti apa, kalian bisa nemu the best way to treat yourself better tanpa kalian harus find a man atau find women terlebih dahulu. So, thank you so much for listening once again. Nes, ada yang mau kamu sampaikan nggak? Tetap manfaatkan waktu muda kalian dengan baik. Wow, what a quote. Okay, thank you. Bye-bye.